Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Zaki Kurniawan. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Kali ini saya berada di garasi PT Semarang Pesona Semesta atau POSPS Travel. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini ada unit yang namanya Skylander Vision 8 Touring milik POSPS Travel yang baru saja Jumat kemarin rilis, dan sekarang ini hari Kamis. Jadi sekitar 6 harian ini usianya masih grace, dan ini kemarin sudah perbaikan. Ini siap direview, udah disemir juga bannya. Yang pertama tentunya kita bahas dulu bagian depannya. Bagian depannya ini seperti dari namanya, Vision 8 Touring. Vision yaitu menyuguhkan pandangan yang luas. Tentunya berkaca depan single atau single glass. Cakep banget ya bodinya yang depan dan luas. Untuk tinggi bodi ini setara dengan MHD atau 3,8 meter. Jadi nggak terlalu pendek juga nggak tinggi-tinggi banget, standar lah untuk single glass. Dan bumpernya ini yang bikin salfok ini, dari Skylander New Armada bisa gagah gini toh. Di sini udah ada kayak kayak wingletnya. Jadi untuk PO yang suka variasi, pesen di New Armada ini nggak perlu nambah winglet tambahan karena udah ada include di bumpernya ala GTM gitu ya. Kemudian lampunya ini berbentuk seperti bumerang yang menjadi ciri khas dari bodi Skylander New Armada ini. Dan di depan sini ada nama PO-nya dan logo Mercy. Nah, di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 yang memiliki mesin OM 906 LA dengan cc sekitar 6000 cc teman-teman. Bergerak ke bagian atas nih, spionnya seperti ini. Jadi spionnya di sini mereka mengasih warna untuk livery ini abu-abu agak kehijauan sedikit nih kalau dilihat langsung. Dan sedangkan di bodi utamanya ini warna utamanya adalah krem seperti yang saya pakai ini. Lanjut ke bagian samping teman-teman. Langsung disuguhkan dengan yang namanya selendang yang berbentuk kayak bumerang gitu ya. Terus ada aksen garis ini ada 5. Kemudian posisinya ini nggak sampai ke atas sehingga pandangan dari dalam itu nggak terhalang. Dan ini nggak ganggu juga sih pandangan dari dalam karena di sini kan kaki kita ya. Jadi walaupun ketutupan ini tetap bisa lihat lewat kaca yang sini. Kemudian untuk samping spionnya ini ada kayak lubang-lubang gitu di spionnya nih. Dan ini untuk ala-ala topinya, namun yang di depan nggak ada topi. Dan bis ini sesuai regulasi Dinas Perhubungan sekarang tidak menggunakan pintu sopir. Dan ini penuh pendapat nih, ada yang bilang bis itu tetap perlu pintu sopir dan tidak perlu pintu sopir. Kalau saya pribadi sih harusnya tetap ada pintu sopir, karena dimana ketika terjadi insiden, sopir itu kan pasti masih tanggung jawab perusahaan. Jadi untuk keselamatan menurut saya lebih bagus yang pakai pintu sopir teman-teman. Jadi seperti ini bagian sampingnya untuk liverynya. Bisa ke sini mas. Ya, gagah bener ya. Memiliki livery bertuliskan huruf SPS berwarna krem, putih, dan hitam. Ini posisinya. Bergeser ke sebelah kiri dari bodinya teman-teman. Jadi bodi ini ketika dilihat dari samping itu simple namun gahar sekali. Untuk lekukan-lekukannya dari bagian depan bisa dilihat itu
dari bagian batuknya ini nggak wagu gitu, dan kesan ganteng atau gagahnya itu dapat. Jadi ini bodi MHD tapi ketika dilihat rasanya itu lebih tinggi gitu sih menurut saya. Kemudian bagian selendangnya yang samping itu cakep banget dan cocok banget dipakai di bodi ini. Untuk atasnya juga simple, tidak ada selendang atas yang menghalangi view dari dalam, namun hanya ornamen lurus aja sih kayak gini sampai belakang situ. Selanjutnya di sini ada stiker Mercedes-Benz OH1626, yaitu sasis atau mesin yang dipakai oleh bis ini. Dan bagasinya, nah sekarang maju ke bagasi yuk. Agak berat. Nah, bagasinya sudah menggunakan bagasi tembus. Nah, karena ini kita menggunakan Mercedes-Benz OH1626 yang dia itu sasisnya space frame, teman-teman. Tidak ada rangka besar di tengah yang menghalangi bagasi. Jadi kanan kiri itu bagasinya bisa tembus. Selanjutnya ke sini. Nah, kita lihat velgnya ini. Kok dari tadi silau ya, bikin silau ya Mas ya. Ini velgnya kinclong banget karena menggunakan velg dari Alcoa. Alcoa itu velg kelas yang tinggi, harganya lumayan dan sangat cocok untuk bis. Ketika dia ini kecepatan tinggi maupun velgnya panas, itu Alcoa bisa meredam panas dan stabil dipakai, teman-teman. Kita bergeser ke bagian belakang bisnya. Di sini ada apa namanya, laser printing, tulisannya Skylander. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Di atas itu ada dua kuping ya, kayak kuping itu atau spoiler lah bisa dibilang begitu, ada di belakang atas. Dan kacanya ini nggak terlalu tinggi, jadi pendek aja seperti ini, sehingga ketika dilihat dari samping ini naik gitu teman-teman. Dari kaca samping ke belakang ini kayak naik gitu sih. Dan di sini dicat hitam supaya ada kesan apa ya, kaca samping dan kaca belakangnya itu nyambung kayak gitu. Selanjutnya di sini ada grill 2 dan di tengah 1. Kemudian ada identitas daripada PO-nya, yaitu SPS Travel dan nomor teleponnya ini. Dan ada watermark daripada karoseri New Armada. Kemudian lampunya kayak gini. Sennya itu ngalir ke atas dan ke bawah, teman-teman. Ini lampu mundur dan ini lampu remnya. Simpel sih, kotak gini, tapi kayak melekatnya itu cocok banget sama bodi Skylander ini. Dan di sini untuk grill mesinnya, wah, bener-bener New Armada kalau milih desain itu nggak pernah gagal, karena selalu menghasilkan desain yang futuristis dan modern, serta kayak menjadi penyegaran daripada desain-desain body bus di Indonesia. Yuk sekarang kita menuju ke bagian interiornya yang mewah untuk kelas pariwisata. Yuk, sekarang kita lihat bagian interiornya yang mewah dari body Skylander Vision 8 Touring milik SPS Travel ini. Ya, yuk naik yuk. Jadi bagian yang pertama adalah bagian depan daripada bis ini atau kabin depan. Untuk desain dashboardnya seperti ini teman-teman, yang bisa dibilang simple, tidak banyak lekukan, namun materialnya ini dilihat itu mewah banget.
Dan ini head unitnya menghadap ke driver, serta panel-panel ini saklarnya juga menghadap ke driver. Selanjutnya untuk setirnya, ini karena menggunakan sasis Mercy, tentunya setirnya Mercy, dan kita coba. Nah, ini klaksonnya. Kemudian seperti ini ketika menjadi driver bisa membuka kaca samping, namun pintunya tidak bisa dibuka karena tidak ada pintu supir di bis ini. Selanjutnya di sini ada seat TL atau tour leader, karena ini kelas pariwisata ya teman-teman. Biasanya seringnya itu ketika penyewa melakukan perjalanan atau piknik gitu didampingi oleh tour leader. Kita naikkan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian atasnya atau seat dari penumpang. Nah, saya berada di seat nomor 1C. Biasanya kalau di akap ini 1C ya, atau seat nomor 3, atau bisa 2 juga kalau hitungnya dari kanan. Ini adalah seat paling depan atau bisa dibilang hot seat. Di sebelah sini ada dispenser. Jadi untuk kelas pariwisata dari New Armada ini menyediakan fasilitas dispenser untuk penyewanya, dan ini gratis teman-teman, tidak ada tambahan untuk fasilitas dispenser ini. Kemudian untuk seat depannya yang baris kanan dan baris kiri ini lebih maju yang baris kiri, bisa kelihatan kan? Jadi kursi saya di sini, yang baris kiri lebih maju, seperti itu. Untuk panel depan daripada karoseri Armada seperti ini teman-teman. Di sini ada tempat untuk menaruh botol. Yuk kita maju. Ya, mewah banget kan ini. Lampu warm white-nya menambah kesan mewah daripada interior Vision 8 Touring ini. Dan bis ini menggunakan seat sejumlah 50 buah dan ditambah 1 kursi TL. Menggunakan merek dari Aldila Seat. Yang ini empuk banget, bisa dipegang, ini empuk banget. Jadi dijamin kalau mau tidur ketika perjalanan, nggak usah dipikirin lagi, pasti nyaman. Selanjutnya kita lihat ke bagian ini teman-teman, bagian kisi-kisi AC-nya. Ini kesannya oval dan bulat gitu. Ini modelnya masih seperti bis-bis lain untuk lubang AC-nya. Dan ini enak sih, bisa diputar diarahin ke tubuh kita. Dan ini ada lampu tidurnya, ada 2 biji tiap lover AC-nya. Selanjutnya ada USB charger atau port USB-nya. Dan untuk port USB ini hanya boleh digunakan untuk charging handphone, bukan untuk power bank, laptop, kamera dan sebagainya. Jadi karena daya wattnya terbatas, hanya bisa digunakan untuk handphone teman-teman. Selanjutnya di bagian tengah ini ada exhaust daripada bis ini, memiliki laser tulisannya Skyland. Yuk kita mundur lagi. Ini ada TV nih teman-teman, ada 2 buah TV, yang satu di depan sana ya. Nah itu, jadi pariwisata ketika teman-teman mau karaoke atau denger lagu, bahkan lihat film, bisa nih pakai fasilitas 2 TV ini. Dan disediakan juga pengharum ruangannya teman-teman. Kita spill untuk bagasi atasnya yuk. Iya, di sini menggunakan audio dari Venom. Nah, Venom ini kualitasnya bagus, bisa dibilang berkualitas dan suaranya itu empuk dan enak teman-teman. Ini bisa dipakai untuk naruh tas-tas atau barang pribadi. Namun pendapat dari saya, ketika teman-teman nih duduk di baris kiri, dan ini lebih digunakan atau dilaksanakan ketika kita naik bis akap teman-teman. Jadi ketika kita duduk di baris kiri, naruh barang kita atau tas kita itu di sebelah kanan, karena kita bisa memantau atau melihat langsung
kalau kita duduk di baris kiri dan naruhnya di bagasi atas sebelah kiri, otomatis kan kita nggak bisa ngelihat atas kita ini. Jadi kalau lebih enak itu di seberang. Kalau bis pariwisata mungkin nggak masalah ya, karena yang naik satu bis itu 50 orang kan biasanya saling kenal dan dekat gitu teman-teman. Ini untuk kesan daripada membuka menutupnya, dan ketika ditutup ini halus, ketika digetarkan pun nggak ada suara gemelodak. Nah ini kelebihan dari New Armada, yang kualitas daripada bodinya itu nggak gampang gemelodak. Bahkan ketika dibanding dengan karoseri lain, yang karoseri lain itu 2-3 tahun atau 4 tahun udah mulai bunyi gemelodak daripada ini bagasi atasnya. Tapi New Armada masih aman teman-teman, gitu sih. Nah ini bagian kursi belakangnya, yang paling ujung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 seat di belakang. Dan untuk lebarnya ini tetap berbeda dengan kursi yang regulernya, karena mempertimbangkan space teman-teman. Tapi untuk keempukan dan kenyamanannya atau posisinya ini masih sama. Jadi nggak terlalu kayak dianaktirikan ketika kita duduk di baris belakang. Ada 6 seat ini. Dan ini berarti ditambah 2 seat lagi karena pintu belakangnya ditutup. Jadi akses untuk pintu belakangnya tidak bisa dipakai ketika 2 seat ini dipasang. Oke, itu dulu teman-teman untuk bagian interiornya. Baik teman-teman, demikian review dari Armada Skylander Vision 8 Touring, luncuran karoseri New Armada milik SPS Travel yang bersasis Mercy 1626. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teman-teman yang mau menggunakan atau menyewa Armada dari SPS Travel ini bisa menghubungi Instagramnya ini, PT Semarang Pesona Semesta, atau nomor yang ada di Instagram tersebut. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.